وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang salat Jumat kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah
memberikan kepada kita kenikmatan yang sangat besar berupa keimanan dan keislaman, di mana nikmat ini Allah hanya berikan kepada orang-orang yang dicintainya. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Jika kami berkehendak, kami akan berikan kepada setiap jiwa itu hidayah Islam, petunjuk iman. Akan tetapi telah berlaku ketetapan dari kami, akan kami penuhi kebanyakan jin dan manusia ke neraka jahanam. Maka kita yang mendapatkan nikmat iman dan Islam merupakan hamba-hamba pilihan Allah. Dan kita wajib selalu menjaga nikmat iman dan Islam ini. Salawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, orang yang akan kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat kepada diri pribadi dan juga kepada segenap para jamaah. Mari kita selalu mengikuti wasiat Allah dan wasiat Rasulullah. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kepada Allah lahir dan batin. Karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wa tazawwadu, berbekallah. Ini yang menyuruh adalah Allah yang menciptakan kita. Berbekallah. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bukan harta, bukan kendaraan, bukan jabatan, bukan dunia. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah engkau mengerjakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Dunia yang sekarang kita ada di dalamnya adalah tempat kita beramal. Dan sebentar saja kita hidup di dunia. Kita akan pindah ke negeri abadi, negeri kekekalan, negeri balasan, yaitu akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun illa lahwun wa la'ibun wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun." Allah taala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya sendau gurau, hanya main-main, bukan kehidupan yang hakiki. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki. Itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya, yang abadi, yang tidak akan ada lagi kematian, yang tidak akan ada lagi kita merasakan lelah, capek, penyakit, perpisahan, ataupun apa yang kita rasakan di dunia ini. Di ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebutkan, seorang nabi menasihati kaumnya, "Ya qaumi, innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata lahiya darul qarar." Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kenikmatan sesaat. Kenikmatan yang akan sangat sebentar. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah tempat keabadian. Inilah yang harus kita pahami para hadirin sekalian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia tujuannya hanya satu, untuk menguji kita, untuk diperintah dan dilarang. Siapa yang bersyukur, siapa yang beribadah, Allah akan balas dengan surga. Siapa yang tidak bersyukur, tidak bersabar, tidak mematuhi perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, Allah akan ancam dengan neraka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Kami uji kalian dengan berbagai macam ujian yang buruk, dengan ujian dan juga yang baik.
dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, banyak manusia yang berpikiran seperti ini. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira, apakah kalian memiliki keyakinan di dunia ini hanya untuk main-main? Bangun tidur, kemudian mencari makan, kemudian bersenang-senang, malamnya tidur lagi. Tidak ada berpikiran, saya harus beramal soleh di dunia ini. Dan dia mengira dia tidak akan dikembalikan. Ini adalah prasangka yang sangat rugi. Prasangka yang sangat salah. Kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Sifat dunia sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah sifati Al-Quran sifati dunia ini adalah tempat yang tidak abadi. Tempat yang akan kita tinggalkan. Yang kedua, dunia Allah sifati dengan hina. Dunia itu hina. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika melewati seekor bangkai kambing yang cacat telinganya, kemudian Rasulullah bersabda, siapa di antara kalian yang ingin membeli bangkai kambing ini dengan 1 dirham? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami diberi saja tidak mau. Kenapa? Karena ini bangkai dan kupingnya pun cacat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamad dunya ahwanu min hada. Sesungguhnya dunia lebih hina dari bangkai kambing. Kemudian dunia juga disifati dengan sangat-sangat remeh. Tidak lebih berat dan tidak lebih baik dari sayap seekor nyamuk. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syurbata ma'. Kalau saja dunia ini sama atau lebih baik dari sayap seekor nyamuk. Seekor nyamuk punya 2 sayap. Dunia tidak lebih baik dari 1 sayap seekor nyamuk. Kalau dunia ini lebih setara atau lebih baik dari sayap seekor nyamuk, Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun 1 teguk air. Akan tetapi karena dunia ini hina, Allah berikan dunia ini kepada orang kafir dan orang-orang yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dunia ini disifati dengan persinggahan sementara. Rest area kalau kita mudik. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ya Rasulullah, itu raja-raja Persia, mereka tidur di atas kasur yang empuk. Mereka dilayani, mereka memiliki pelayan sangat banyak. Mereka orang-orang kafir menyembah patung, menyembah berhala. Tapi kenapa engkau ya Rasulullah, seorang nabi, seorang rasul, manusia paling sempurna, kau tidur di atas pelepah kulit kurma? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mali walid dunia. Apa urusanku dengan dunia? Masali wa masalu dunia illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha fatarakaha. Urusanku dengan dunia itu hanyalah seperti orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Itu akan menuju akhirat. Kemudian berhenti sejenak. Istirahat di bawah pohon untuk sedikit menghilangkan lelah. Kemudian aku akan pergi meninggalkan pohon itu. Pohon itu adalah dunia. Kita tidak akan pernah menetap di tengah-tengah perjalanan. Kita sekarang berada di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tempat kembali kita adalah akhirat. Tempat yang akan Allah siapkan untuk kita adalah akhirat. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan tertipu dengan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth
Dzalika mata'ul hayatud dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah, dijadikan manusia itu suka sesuatu yang dia cintai, sesuatu yang membuat syahwatnya itu ingin mengumpulkannya, ingin menikmatinya. Yang pertama wanita, yang kedua anak-anak, dan harta yang melimpah ruah. Dari emas, permata, uang, tanah, aset segala macam, kendaraan segala macam. Allah menyebutkan itu hanyalah kenikmatan dunia saja. Itu tidak akan kamu bawa ke akhirat. Dan di sisi Allah ada balasan terbaik, yaitu surga. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, sidang salat Jumat rahimakumullah. Dunia ini Allah sifati dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifati dengan terlaknat. Di dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah wal 'alim aw muta'allim." Dunia ini terlaknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Kecuali 4 orang. Yang pertama, zikir kepada Allah. Jika kita tidak ingin terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ingat Allah, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melakukan apa-apa yang dicintai Allah. Yang ketiga, seorang alim. Seorang yang dia berilmu dan mengajarkan ilmu. Dan muta'allim, itu orang yang selalu belajar, selalu menuntut ilmu. 4 orang ini tidak terlaknat kaum muslimin. Begitu banyak orang-orang yang tertipu di dunia ini. Begitu banyak orang yang merasa dunia ini adalah segalanya. Time is money, time is working, time is segala macam. Waktu adalah uang, waktu adalah bekerja. Tidak, waktu adalah ibadah. Waktu harus kita manfaatkan. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Allah mengingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan lihatlah apa yang akan kamu bawa untuk kamu bekal besok. Allah menyebutkan besok. Sesuatu yang akan datang, pasti datang, Allah istilahkan dengan besok. Cepat sekali dunia ini. Dunia ini sangat hina kaum muslimin. Kita datang ke dunia ini dalam keadaan menangis. Setiap bayi pasti menangis. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dan kita nanti pergi meninggalkan dunia ini ditangisi. Dan nanti kalau kita tidak mempersiapkan bekal, kita akan menangis di akhirat. Imam Malik bin Dinar mengatakan, Awwaluka nutfah madhirah. Wa akhiruka jifah qadirah. Wa anta fima baina dhalika tahmilu al-madhirah, al-adhirah. Perhatikan kaum muslimin. Inilah sifat kita di dunia ini. Wahai manusia, engkau permulaannya adalah air mani yang hina. Kemudian ketika engkau mati, engkau akan menjadi seonggok jenazah yang bau. Tidak ada yang mau dekat-dekat denganmu. Dan ketika engkau antara hidup dan mati, engkau membawa kotoran di perutmu. Kalau kita tidak beramal soleh, kalau kita tidak mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka di akhirat neraka yang akan memakan jasad kita, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, hati-hatilah kita di dunia ini. Allah menyebutkan dunia ini menipu.
Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu. Banyak manusia yang tertipu. Dia bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, tidak pernah sholat 5 waktu berjamaah. Tidak menyempatkan waktu sehari minimal membaca Al-Quran. Tidak ada pikiran untuk menuntut ilmu. Tidak ada keinginan untuk haji atau umroh. Yang dia pikirkan hanyalah mengumpulkan harta, harta, harta. Padahal hartanya itu tidak akan bisa membela dia kalau dia sudah mati. Oleh karena itu kaum muslimin sedang salat Jumat rahimakumullah. Jadilah kita anak-anak akhirat. Jadilah kita pikiran kita di akhirat. Walaupun kita hidup di dunia, visi kita masih di dunia. Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadilah kita di dunia seperti orang yang numpang lewat saja. Seperti orang yang sekedar bertamu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati Ibnu Umar. Ya ghulam, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Wahai anak muda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Artinya engkau jangan betah-betah di dunia. Persiapkan, engkau akan kembali ke negerimu, yaitu akhirat. Atau seperti orang yang numpang lewat. Idza amsayta fala tantadiris sabah. Wa idza asbahta fala tantadiril masa. Wa khudh min sihatika qabla maradik wa min hayatika qabla mautik. Jadilah engkau di dunia, jangan pernah menunda amal. Ketika engkau di pagi hari, jangan engkau menunggu nanti sore hari saya mau beramal. Tidak. Ketika engkau di sore hari, jangan tunda di waktu pagi. Ambillah masa sehatmu sebelum sakitmu. Ambillah masa hidupmu sebelum matimu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berpikiran akhirat. Karena dunia ini hanya sebentar, sementara, dan akan kita tinggalkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.